Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang mengenai Python script. Interaktif Python itu cocok untuk bereksperimen program 3-4 baris. Nah, sekarang mengingatkan lagi ya, yang ada tanda panahnya 3 itu, yang kita ketik Python di command prompt, itu namanya interaktif Python ya. Nah, kebanyakan program itu sangat panjang. Maka dari itu program diketikkan dalam file dan memberi Python untuk menjalankan perintah dalam file itu. Jadi sekedar catatan ya, interaktif Python itu kurang cocok kalau kita itu tuh ingin membuat sebuah program yang sangat panjang. Ya, soalnya kan program itu kan nggak sesederhana hanya sekedar 3-4 baris gitu ya. Nah, sampai bahkan program itu tuh mungkin bisa sampai puluhan bahkan sampai ratusan baris untuk membuat sebuah program yang sangat dinilai bagus nah, istilahnya ya. Nah, jadi bisa diumpamakan kita itu tuh memberikan Python script. Nah, sebagai keamanan kita tuh menambahkan yang namanya .py untuk menunjukkan bahwa file yang kita buat dan kita simpan tersebut itu adalah script khusus untuk Python yang siap dijalankan ya. Nah, sekarang langkah atau alur program sebuah Python. Yaitu program adalah urutan langkah yang dilakukan secara berurutan. Sebagian langkah itu tuh bersifat kondisional. Nah, makanya itu tuh ada kalanya program bisa dilewati tergantung kondisi atau sebuah words yang kita masukkan ya. Kadang langkah atau kumpulan langkah itu tuh bisa dilakukan berulang. Dan juga kita kadang menyimpan serangkaian langkah untuk digunakan berulang-ulang selagi dibutuhkan dalam program. Nah, jadi sekarang contohnya ini adalah langkah-langkah sekuensial ya. Nah, kita lihat di sini ada serangkaian program dan juga flowchart-nya. Bisa dilihat, yang pertama itu tuh di bagian start-nya itu X sama dengan 2, lalu kita ketik print X, lalu kita enter, X sama dengan X plus 2, lalu di bawahnya lagi itu kita ketik lagi print X. Makanya output-nya ini akan mencetak angka 2 di atas, lalu angka 4 di bawahnya. Dengan catatan ini dibuat programnya itu tuh dari sebuah file ya, bukan dari interaktif Python. Kalau interaktif Python itu kan nanti setelah print X langsung mencetak hasilnya tuh. Nah, tapi ini enggak. Setelah print X kita langsung buat sebuah assignment baru sebelum nanti kita jalankan script Python-nya baru keluar output-nya. Nah, lalu langkah conditional ada seperti ini contohnya ya. Startnya X sama dengan 5, lalu di bawahnya ini flowchart-nya ini mengecek apakah X kurang dari 10. Jika iya, maka akan memprint kata smaller, jika tidak, lewati. Lewati ada statement pengecekan lagi. X, apakah X lebih dari 20? Jika iya, print bigger, kata bigger ya. Jika tidak, print finish. Nah, ini script filenya seperti ini ya. Jadi kita ketik script filenya di sebuah software seperti VS Studio Code ya, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Outputnya smaller
lalu finish. Soalnya X-nya sama dengan 5, makanya outputnya smaller, baru keluar dari conditional, lalu langsung print finish. Nah, selanjutnya ini adalah contoh langkah berulang. Ya. N sama dengan 5, lalu while N lebih dari 0, itu adalah pengecekan terlebih dahulu ya, apakah N itu tuh lebih dari 0. Jika ya, print N. Lalu ke bawahnya itu N sama dengan N-1. Berarti setelah N-nya sudah di print, nilai N-nya akan berkurang 1. Dan akan diulang kembali, dicek lagi apakah N masih lebih dari 0. Jika iya, print N lagi, kurangi N lagi, balik lagi, begitu terus sampai kondisinya itu tuh sudah menjadi false, alias N-nya sudah menjadi 0 ya. Kalau N-nya udah 0, itu kan udah no tuh. Kondisinya salah, jadi udah no, makanya keluar dari looping, lalu print blast off. Dan sebagai catatan, loop punya variabel iterasi yang berubah setiap saat melalui loop. Nah, jadi seperti itu ya, tentang membuat sebuah paragraf kode. Nah, semoga bermanfaat ya semuanya. Terima kasih sudah menyimak pada video materi pembelajaran ini. Keep learning and let's be smart together semua.